ما ندري. كيف انتقلت حنيفا؟ نصيحة. أنا في شدة الفرح، أنا أشتري عنيفا. كيف؟ نعم. لماذا؟ أنا سأسألك، نعم تفضل. لماذا تسكن وتثبت في هذا المعهد منذ سنوات كثيرة نعم. وأنت الآن جلست في الفصل السادس؟ طيب، ذلك السؤال لا يحتاج إلى الجواب، ثم وإذا ستعرف الجواب اسمعوا. أنا أسكن وأثبت في هذا المعهد دار الرحمن منذ سنوات كثيرة لأن Pondok pesantren Darul Rahman ini berdiri tepatnya dulu tahun 1975. Kemudian sejarah berdirinya ya sebagaimana biasa sejarah-sejarah pondok pesantren. Jadi ada seorang kiai yang tadinya dia mengajar di tengah-tengah masyarakat, Pak Kiai Sukron. Itu dulu belajar di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Sebelumnya belajar juga di Pondok Pesantren Salafiyah di Sidogiri. Kurikulum pada Pondok Pesantren Darul Rahman memiliki perbedaan dengan pondok pesantren lainnya, di mana Pondok Pesantren Darul Rahman menggunakan kurikulumnya sendiri yang menggabungkan metode pembelajaran Pondok Pesantren Modern Gontor dan Pondok Pesantren Salafiyah di Sidogiri. Sejak tahun 2000, kurikulum Pondok Pesantren Darul Rahman telah diakui dan setara dengan jenjang pendidikan tingkat MTS dan MA sesuai SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020. Pondok Pesantren Darul Rahman terletak di Jalan Purwaraya 1, RT 7 RW 6 Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Pondok Pesantren Darul Rahman merupakan pondok pesantren yang menerapkan sistem pembelajaran dua metode, yaitu metode pembelajaran tradisional dan metode pembelajaran modern, juga menjadi salah satu pondok pesantren mu'adalah. Berdiri pada tahun 1975 dan menjadi pondok pesantren mu'adalah pertama yang ada di kota Jakarta. Pesantren mu'adalah sendiri merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam yang ada pada lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren. Pondok Pesantren Darul Rahman rutin melaksanakan kelas malam yaitu muhadasah dan muhadoroh atau pembelajaran tradisional. Pada pembelajaran tradisional ini, para santri diwajibkan untuk belajar Kitab Kuning. Kitab Kuning sendiri merupakan pembelajaran mengenai berbagai ilmu yang memiliki makna terkait dengan hidup dalam ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Metode pembelajaran tradisional yang ada di pondok ini itu berupa Kitab Kuning. Kitab Kuning yang diajarkan di pondok ini ada dua, yaitu Kitab Fathul Qorib dan Kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Qorib yang saya ajari, metodenya yang telah diajarkan oleh Kiai Syukron Ma'mun. Yang pertama itu kita membaca, mengharokati, mengartikan, dan menjelaskan. Itu metodenya. Setelah berjamaah subuh, kita ada yang namanya pembelajaran tambahan, yaitu belajar Kitab Kuning. Biasanya seperti itu. Setelah jamaah subuh, setelah jamaah asar, dan setelah jamaah isya, biasanya kita melakukan pembelajaran Kitab Kuning.
Selain menggunakan metode pembelajaran tradisional, Pondok Pesantren Darur Rahman juga memfokuskan para santrinya pada metode pembelajaran modern, di mana para santrinya diberikan pembelajaran tentang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Garis ini sama panjang dengan full head. Kalau yang kooperatif itu berbandingan itu beda. Kalau yang positif itu masih sama. Pembelajaran bahasa atau modern di sini yaitu bahasa. Ada dua bahasa yang harus kita ajari di sini, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Lalu kemudian untuk metode atau caranya kita learning by doing. Learning by doing itu dengan memberikan contoh, memberikan praktisi atau mempraktikkan keseharian penggunaan bahasa setiap hari. Jadi karena Allah bisa, karena terbiasa. Jadi setiap hari dimanapun tempat santri berada harus menggunakan dua bahasa, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Dan setelah itu dalam beberapa pekan akan dibagi menjadi dua pekan. Semisal pekan pertama itu dengan bahasa Arab, lalu pekan kedua dengan bahasa Inggris. Itu dilakukan secara terus-menerus setiap harinya. Setiap pekan pun akan diganti dengan bahasa lainnya. Jadi dengan itu juga santri akan terbiasa menggunakan kedua bahasa tersebut. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, terutama pelajaran yang sangat langka, yaitu kita dibiasakan untuk hidup dengan dua bahasa pada sehari-harinya. Seminggu menggunakan bahasa Arab, dan tidak hanya bahasa Arab, kita juga belajar dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris sangat penting dalam dunia kita. Jika kita ingin keluar negeri atau kita ingin belajar, nah Inggris itu sangat useful. Karena di sini juga kita dibimbing untuk selalu menggunakan bahasa Inggris. Diadakannya event English Club, Bilingual Speaker Group untuk melatih dan mengembangkan kemampuan Inggris dalam diri kita. There's intervals and sentences in every writing in literature. But there is not reason. Di pondok ini kita diajarkan berbagai hal, sampai saya pun tidak bisa menghitung apa aja pelajaran yang saya pelajari di pondok ini. Dan yang paling membuat saya menarik akan pondok ini ialah dua bahasa, Arab dan Inggris. Jujur di pondok ini kita selalu ditekankan dengan bahasa Arab. Dengan kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa Arab dan Inggris, diselingi waktu bahasa Arab dalam waktu seminggu dan seminggu yang lain untuk berbahasa bahasa Arab. Dan di sini pula kita diadakan berbagai event. Yang pertama Mubaratu Khitabatil Lugatain, dan yang kedua Firqah Arabiyah. Kita diajarkan berbagai macam bahasa Arab untuk mempermudah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam khususnya. Nuril Huda Sayyid Thaqalain Imam. Meskipun menggunakan kurikulum sendiri, ternyata tidak membatasi para santri di Pondok Pesantren Darur Rahman bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan mendapatkan penghargaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya salah satu kegiatan atau ekstrakurikuler yang bergerak di bidang media pada Pondok Pesantren Darur Rahman, yaitu Darur Rahman Media. Publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Darur Rahman, juga pengelolaan media sosial menjadi tanggung jawab dari Darur Rahman Media. Bahkan, Pondok Pesantren Darur Rahman terbilang unggul di bidang teknologi, sesuai dengan salah satu visi mereka, yaitu mencetak generasi muda beriptek. Selain memiliki ekskul media, ternyata Pondok Pesantren Darur Rahman juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan para santri dan santriwatinya. Di antaranya ada ekstrakurikuler komputer, Hadroh, Pramuka, Pencaksilat, Paskibraka,
bulu tangkis, bola voli, futsal, qasidah, marching band, dan kaligrafi atau tulisan indah Arab. Jujur, suatu hal yang langka untuk bisa hidup di lingkungan pondok pesantren. Namanya hidup di pondok pesantren rasanya pasti campur aduk. Senang ada dan sedih ada. Senang karena berasa beruntung untuk tinggal di pesantren. Banyak hal yang kita nggak dapetin di luar hidupan pondok pesantren. Dan sedih karena ya wajar kita hidup far from home, jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan rumah. Tapi sedih semua ketutup karena bahagia kita hidup di sini. Keberuntungan yang tidak dapat dirasakan karena memang banyak ilmu yang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak mondok. Merasakan adanya kebersamaan yang bagaimana kebersamaan kita itu berbeda dengan kehidupan luar pondok gitu. Senang saya bisa bertemu berbagai macam teman dari berbagai daerah. Misalkan dari Jambi, dari Papua, dari Maluku, dari Sumatera, dari Sulawesi, semuanya ada. Padatnya kegiatan belajar tidak membuat para santri lupa untuk melakukan kewajiban masing-masing seperti melakukan sholat dan mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma. Bahkan, sebagai santri yang tengah jauh dari keluarga, tidak membuat mereka ikut lupa akan keluarganya. Pondok Pesantren Darul Rahman memberikan jadwal rutin untuk menghubungi keluarga para santri dengan memfasilitasi telepon genggam yang diserahkan dan diawasi oleh wali kelas dan wali asuh. Para santri akan sabar dan disiplin antri satu persatu untuk dapat menghubungi keluarga mereka. Menempuh pendidikan menjadi seorang santri selama 6 tahun lamanya bukanlah hal yang mudah. Namun, para santri mampu menjalaninya hingga akhirnya terbentuk karakter santri yang unggul. Mereka akan memiliki karakter sesuai dengan ajaran yang diajarkan seperti disiplin, ikhlas, sabar, sederhana, dan sebagainya. Serta tidak melupakan kewajiban agama. ربما كذلك الحجة لماذا أنا أختار هذا المعهد وأنا أسكن وأثبت وقلبي مطمئن للتعلم هنا ولعمل الاشتغال اليومية. طيب ربما قد دق الجرس نخاف التأخر لدخول الفصل. هيا نذهب. هيا.